punya resto, kemudian insinyur. Mikir ngaji kita Bidayatul Hidayah itu enggak kepikiran saya. Iya, Betul. Wong kadang-kadang kita yang alumni pondok pesantren ketika pulang dari pondok pesantren, himpitan ekonomi, kitabnya dibalik jadi batik, Mas. Sebetulnya dunia pemborong itu kayak apa sih, Mas? Kok sampai ada pemborong nakal dan pemborong enggak nakal? itu kan pemborong ya. Saya itu lebih familiar, lebih seneng dikatakan insinyur gitu. Bukan pemborong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abdul Khalid Ma'rufi di channel Kedai Bincang. Kali ini pemirsa, saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk ketemu dengan owner Cafe and Resto Kapulaga. Beliau adalah Mas Yudi. Siapa, Mas? Yudi Kurnia Agung. Yudi Kurnia Agung. Posisi kafe dan resto milik beliau ini di Jalan Kayung Geritan, Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Hampir saja saya lupa ngomong Kabupaten Probolinggo. Baik, ini orangnya luar biasa. Sebelum saya ke beliaunya, beliau adalah arsitek yang menukangi sekaligus pemborong yang menukangi Pondok Pesantren Ayo Ngaji. Jadi saya bersyukur betul ada seorang ketemu dengan arsitek yang satu masih muda, kedua luas dalam arti pergaulannya luas dan punya banyak aktivitas. Diantaranya aktivitasnya adalah ngurus resto, dan kebetulan resto ini adalah milik beliau sendiri. Baik, lebih lanjut kita ngobrol dengan beliau langsung saja. Siapa tahu teman-teman para pemirsa juga ingin mampir di Resto and Cafe Kapulaga milik Mas Yudi. Selamat siang, Mas Yudi. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Face-nya enggak terlalu jauh sih sebetulnya. Kalau usia beda lah. Beti. Tapi nak face kayak tua saya, Mas. Sama lah. Enggak lah. Sarser. Tapi umurnya jenengan berapa sekarang, Mas? Dia 40. 40 ya? 40. Saya 35. Kebetulan pas hari ini ulang tahun saya. Ulang tahun? 24 Agustus. 24 Agustus. Berarti ini nanti dapat tasyakuran ya? Insya Allah. Betul, ini kan kita kan enggak sengaja gitu kan? Enggak sengaja karena hanya tadi malam kita ngobrol. Saya khawatir hari ini juga enggak jadi karena rencananya kita syuting bukan di Kapulaga, tetapi di Kembang Langit, Mas. Kembang Langit, tapi ternyata saya pikir kok terlalu jauh. Enak di Kapulaga saja, sekalian mempromosikan resto dan kafe milik beliaunya. Baik, Mas Yudi, Anda arsitek, dulu sekolah di mana, Mas? Saya sekolah di SD di SD Negeri Podo 2. SD Negeri Podo 2, Kedunguni. SMP 2 Pekalongan. Kota Cendrawasih. SMA itu masuk SMK Negeri 1 Kedunguni. Jurusan bangunan gedung. Kenapa milih jurusan itu? Padahal dulu perasaan dia enggak terlalu familiar ya? Apa sudah familiar dulu? Ya dulu memang peminatnya banyak enggak? Justru peminatnya banyak mesin, terus listrik. Makanya bangunan itu ini yang nomor 3 ini agak didiskriminasi dikit itu loh. Ora patio direken lah. Istilahnya komono jurusan
timbang ora ketompo ning mesin listrik nang bangunan pool Tapi jenengan ndak po itu enggak. Saya memang passionnya di situ, kecintaannya di situ. Apa yang membuat Anda lebih merasa cocok di bangunan? Ya kayaknya memang apa ya, Allah sudah meng-hire ke situ gitu ya. Jadi timbang orang lu jawabnya sudah di-hire sama Allah gitu. Enggak loh, maksud saya itu keturunan kan enggak ada keturunan kuli bangunan toh? Ada, Bapak. Dulu almarhum Bapak itu memang dulu PNS di Kota Pekalongan yang mengurusi masalah proyek-proyek di Kota Pekalongan. Tata letak apa tata? Jadi beliau di dinas tata ruang. Tata ruang, ya istilahnya tata ruang gitu. Iya. Dan mungkin itu yang menjadikan jenengan terinspirasi Iya, Bapak. mungkin ya doa-doa dari Bapak seperti itu. Soalnya bincang-bincang sama teman beliau itu, aku pengen salah satu dari anak saya jadi insinyur gitu. Nah, mungkin seperti itu doa dari. Terus putranya Bapak ada berapa? Putra Bapak itu ada 4, alhamdulillah laki-laki semua. Oh, 4 laki-laki semua. Jenengan nomor? Saya nomor 3. Dan jenengan yang akhirnya jadi ini insinyur. Iya, alhamdulillah nerusin dari SMK, ambil jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas 17 Agustus 45 Semarang. Universitas 17 Agustus 45 Semarang. Untak. Tapi asal ojo untak-untuk. Untak-untuk. Oh, untak itu singkatan itu ya? Iya. Universitas 17 Agustus 45 Semarang. Oke. Tamat tahun? Masuk tahun 99. Alhamdulillah lulus 2004. 2004. Ya. Habis 2004 lalu berkarir di pertama saya masuk di mana nih? Proyek-proyek Kota Pekalongan sama kabupaten. Itu pada waktu itu Bapak masih ada? Itu Bapak itu meninggal pas saya kelas 4 SD. Oh. Jadi posisi yatim. Tapi kemarin enggak dapat santunan enggak? Alhamdulillah enggak dapat. Itu. Iya. Ya, itu pas momentum seperti itu saya sudah merasakan ya kemarin Asyura itu. Lihat. Ini anu ya, potong dulu, cerita dulu. Lihat kok Asyura. Oh, kok dapat amplop diusek-usek. Oh, berarti saya dulu seperti itu. Ada sahabat orang tua, tetangga ngasih. Oh, mungkin gue ya. Kasih sayang sing kira-kira bisa untuk berbagi ya, untuk anak-anak yatim ya. Merasakanlah kau bilang. Iya. Tapi ada Mas, teman saya itu seneng ngusek-ngusek sirahe bocah, tapi gak dhewe dua. Kenal. Diusek-usek bar wis lunga gitu. Mungkin itu ambil usek-useknya aja. Ngasih uangnya enggak, Pak. Iya, betul. Usek-useknya aja. Usek-usek ketok ya. Karena katanya usek-usek sudah cukup gitu loh. Iya. Usek-usek sudah cukup. Terus Mas habis lulus dari Untak, kemudian karirnya di daerah kota saja? Kota saja. Pertama fresh graduate di area Pekalongan. Terus 2005 itu saya megang proyek punya Kospin Jasa di Kajen. Jadi gedung Kospin Jasa Kajen itu set manajernya saya itu. Apa? Set manager. Oh, set manager. Pimpinan proyeknya lah situ. Terus termasuk jenengan yang gambar bukan? Iya, yang gambar juga saya. Kebetulan saya direkrut sama pada waktu itu pimpinannya? Pimpinannya berarti masih ini ya, Pak Zaki ya, kemudian dulu. Pak Zaki. Iya, Zaki. Tapi saya ketemunya sama Pak Ketua Umum yang sekarang tuh, Pak Andi. Pak Andi. Terus dari karir itu pertama berarti ngurus? Iya, karir ngurus itu. Itu pada waktu itu nilainya berapa Mas? Proyek? Itu dulu proyek itu 1,2 M. Tahun? Tahun 2005. Itu sudah besar ya? Iya. Itu total keseluruhan itu. 2005 panjenengan. Terus di proyek gedung Kospin Kajen itu selesai. Ya. Saya ini ditarik ke Jakarta. Nah, cabang yang Jakarta berarti masuk Jasa Investindo. PT Jasa Investindo.
Terus kebetulan di situ nggak lama, cuma setengah tahun aja. Ngeplay ke sana-sana yang kira-kira bisa untuk berkembang karir saya. Alhamdulillah diterima di perusahaan Singapura, PT Infratech Indonesia. Itu berarti dilalah pas diterima, besok langsung penempatan di Pulau Nias. Pulau Nias. Iya, Pulau Nias, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Itu masih belum nikah pada waktu itu? Belum. Belum. Sumatera Utara. Terus pindah ke sana? Iya, saya pindah langsung berangkat ke sana. Dilalah kan belum pamitan sama orang tua itu. Nah, langsung suruh berangkat ke Nias. Terpaksa kan pamitannya pakai by phone Mas. 2000 berapa itu? Berarti itu 2006. 2006. Di Nias berapa tahun Mas? Di Nias itu mungkin 3 tahun. Jadi sistemnya kan penempatan area Sumatera Utara. Pokoknya klaster Sumatera Utara itu berarti saya hampir 8 tahun di sana. Ngurusi bangunan yang ada di situ. Di situ. Kebetulan proyeknya itu kan tower Telkomsel, kayak tower itu kan, tower Telkomsel, XL, pokoknya yang provider yang ada di Indonesia. Ya, pada waktu itu memang sangat gencar sekali Mas ya. XL dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah enggak seberapa. Iya, istilahnya udah menyebar ya. Mungkin tinggal merubah komponennya biar bisa lebih luas jangkauannya. Tower bersama kan biasanya sekarang di efisiensi. Iya. Jadi pengalamannya cukup panjang, habis dari Nias selama 8 tahun, baru pindah ke Pekalongan? Belum, berarti saya harus dipindah area Jawa Timur. Di mana itu? Kan berarti tetap base-nya itu kan kalau Jawa Timur di Surabaya ya. Berarti daerah itu pas itu kantor pusat Surabaya di Dukuh Pakis Pak ya, dekat TVRI. Nah terus itu penempatannya area Jawa Timur berarti Madura, Probolinggo. Berarti pernah garap di Probolinggo juga? Iya pernah. Itu di dekat Leces itu. Leces, ya. Pabrik apa ini? Kertas. Oh masih pada waktu itu? Iya masih pabrik. Masang itu juga apa? Masang tower juga. Pulangnya pulang ke sini nikah masih muter-muter apa sudah? Iya nikah masih muter-muter itu. Kebetulan alhamdulillah saya nikah itu berarti 2007. Berarti begitu pas tugas di Sumatera Utara, saya sempat cuti untuk nikah. Pas nikah itu kebetulan yang ngurusi semuanya tetek bengak itu memang dari pihak istri saya. Istilahnya pulang-pulang terima beres. Nikah beres lah semua bojo-bojone beres kabeh. Iya beres kabeh. Terus istri diajak ke sana? Itu berarti kan nikah di Pekalongan aja. Itu sekitar 1 minggu 2 minggu langsung balik ke proyek lagi. Nias. Nah, istri tak bawa ke sana. Ya hitung-hitung bulan madu di sana gitu. Jadi keluar madunya enggak Mas? Itu mungkin udah madu ya, sejenis madu mungkin. Masya Allah, berarti Mbak istri juga sudah melancong kemana-mana nggak? Ke Nias juga, terus ke Surabaya juga? Iya Surabaya. Terus habis dari Surabaya pulang? Surabaya, nah itu kan ada cerita kronologi sedikit ini. Berarti kan sebelum balik ke Pekalongan itu kan ada peringatan lah. Jadi selama tahun 2009 itu ya, 2009-2010, kebetulan kan anak itu pas itu sudah lahir itu. Jadi anak saya itu lahir tahun 2008. Lah dalam 1 tahun itu anak saya itu masuk rumah sakit itu 4 kali. Nah, mungkin nanti kan jadi pertanyaan saya, oh iya opo rak ketunggon gitu. Mosok bapaknya kok kerja. Kayaknya kudu harus balik kampung nih. Makanya pas di Surabaya, ya udah saya resign
Resmi resign itu tahun 2010. Nah, saya mau babat di Pekalongan lah istilahnya itu. Buka sendiri, mengembangkan sendiri. Balik desa, bangun desa lah. Bangun desa kayak TNI ya. Iya. TNI bangun desa. Jadi pulang ke rumah ini sekitar 2010. Iya, balik Pekalongan ini 2010. Akhirnya di Pekalongan ya, buka CV. Bagaimana cara jenengan untuk mengenalkan jenengan ke masyarakat kalau saya punya CV ini dan lain sebagainya? Ini. Jadi begitu resign dari perusahaan itu, saya nggak langsung istilahnya ujuk-ujuk langsung untuk gawean lah soalnya. Saya tuh buka sisa dari istilahnya pesangon dari perusahaan kan, tak buka cuci mobil, cuci motor di rumah lah. Kebetulan kan rumah di jalan raya ya. Sebelum tak bangun seperti itu kan tak bikin itu usaha cuci mobil, cuci motor. Itu sebelum ada karyawan itu terpaksa saya sendiri yang terjun, Pak Ustadz. Jangan cuci sendiri. Iya, cuci sendiri. Istilahnya tak gosok sendiri, ono 10 motor tak garap, mobil tak garap. Nah, kebetulan ada yang daftar, ngomong, lah itu baru saya sedikit-sedikit pengawasan aja. Nah, lepas di antara pengawasan itu, kebetulan alhamdulillah ada saudara yang mau bangun rumah. Lah bangun rumah itu kan, coba gambar dulu, kok cocok, oh cocok. Nah, lah baru itu saat membangunkan dari punya saudara itu, istilahnya saya mulai mengerek gendera itu. Istilahnya biar berkibar di angkasa. Sekira-kira kalau di angkasa itu yang sana-sana biar lihat, biar tahu. Nah, alhamdulillah lah dari situ saya langsung buka CV. Saya ngeplot sana ikut ke mana? Kabupaten, masukin tender sana. Dari situ. Ya, alhamdulillah sampai sekarang liku-likunya seperti itu. Gitu ya. Dan sampai akhirnya kemudian punya Cafe and Resto. Nah, itu ada. Kapulaga. Ini ceritanya gimana, Mas? Kapulaga ini maknanya apa? Kapulaga. Kapulogo. Tak ambil dari bumbu ini ya. Bumbu? Ya. Istilahnya kayak bumbu kapulogo itu. Yes. Tak ambil dari nama bumbu kan sekira-kira marai sedep. Sudah enggak ada makna lain, filosofinya kayak apa gitu loh. Istilahnya terbesit dari pikiran tok wis lah. Ora tak dalam teman-teman. Nah, pokoknya langsung Kapulogo gitu ya. Dan posisinya di Jalan Kayung Geritan. Ya. Ini jenengan nemu tanah di sini? Ini dulu yang enggak kebetulan pas ini apa? Goes pagi ya. Goes pagi itu tahun 2000 berapa itu? Tahun 2007. Goes pagi kok petak-petak dijual ya. Kok pernah kok lumayan strategis di pinggir jalan, ya wis tak ambil. Kebetulan ya ini oleh-olehnya dari Sumatera ini. Berarti gajinya jenengan bagus juga ya di Sumatera itu ya? Ya alhamdulillah lah, bisa buat beli tanah sini ya. Luar biasa. Ini sudah berapa tahun, Mas? Ini dari 2007 ini. Loh, masa, Mas? Tanahnya. Oh, tanahnya. Lah ininya bangunannya? Saya bangun berarti ini 2016. Jadinya? 2016 tahun ya. Jadinya setengah tahun lah sudah. Setengah tahun. Berarti ini sudah buka mulai 2000? Lah dulu kan belum tak jadikan resto sini itu. Apa dulu? Untuk kantor rancang bangun. Untuk kantor itu kontraktor. Kantornya jenengan. Iya. Misalnya pertama aktivitas proyek-proyek kan di sini. Ya. Administrasi kantor yang sini. Pas itu kok tak rasa biar ngontrolnya enak, tak buka di rumah aja kan, jadi bikin jadi kantor.
Lah sini untuk usaha yang lain lah, usahanya itu. Kemudian terbesit untuk buat kopi, kafe, dan resto. Iya. Kok bisa terbesit buat kafe ini? Jenengan kan backgroundnya kan tidak ada background chef toh? Nah ini latar belakang buka resto ini kan saya suka jajan ya, jajan kuliner tapi ya. Istilahnya jajan kuliner. Jajan Terus kuliner. apa selain jajan kuliner apa mas? Jajan kuliner. Jajan apa meneh selain kuliner? Kan misalnya, oh coba sama keluarga nyoba sana. Oh ini. Iya. Kayak mending buka resto sendiri aja, buka warung sendiri aja ya. Istilahnya hitung-hitung buat ngirit juga. Nah, istilahnya mau makan ya ngajak keluarga di sini aja gitu. Iya. Tapi perjalanannya alhamdulillah ya ini kan namanya juga merintis ya, kali-kaliku ya sepi rame biasalah. Musim corona ini mas? Ya corona ya nggak begitulah. Nah, istilahnya tetep bisa ya? Alhamdulillah bisa tercover semua. Masih bisa jalan Bisa jalan semua. Berapa mas anak buah? Ini kan aslinya sudah 3, yang satu ini cuti hamil. Yang menghamili siapa mas? Ya Allah. Ya pemirsa, ini posisinya di Kayung Geritan, jenengan dari makam Habib Abu Bakar ke selatan kira-kira berapa meter mas? Berapa itu kilo ya? Setengah kilo lah dari makam. Setengah kilo dari makam Habib Abu Bakar Kayung Geritan. Kemudian sebelah kiri jalan kalau dari utara, sebelah kiri jalan kalau dari utara Anda akan melihat Kapulaga, rumah makan Kapulaga. Ada beberapa menu spesial, diantaranya apa mas? Ini yang spesial ini tongseng bebek. Oh, yang spesial adalah tongseng bebek. Lah nanti kita akan coba merasakan tongseng bebek mas ya? Iya siap. Nah gitu kan? Kan pas ulang tahun ini. Iya. sambil kita rasakan tongseng bebek, dan lagi pula mohon maaf bukannya katrok apa, tetapi saya belum pernah makan tongseng bebek mas. Ya. Biasanya tongseng kan ada yang daging biasa ya? Iya, daging kambing ya. Daging kambing, kalau ini daging bebek. Daging bebek. Seperti itu pemirsa, menarik. Jadi tempatnya ya cukup tidak terlalu luas, tetapi tempat ini didesain didesain asri gitu ya. Termasuk lokasi kita syuting ini di pojok daripada area Kapulaga, dan di belakang kita ini pemandangan asri. Jadi kalau kita makan ini sambil melihat ini sambil kita melihat pemandangan hijau, terutama yang dari kota-kota. Kadang-kadang mencari satu suasana baru, silahkan Anda bisa mencicipi di Kapulaga ini, di rumah makan Kapulaga. Mas, ada yang mau saya tanyakan lagi. Ya. Jenengan kan sudah lama jadi pemborong, lalu ada hal-hal yang kemudian menjadi pemberitaan, baik di media-media, ada pemborong nakal, ada pemborong ini itu. Sebetulnya dunia pemborong itu kayak apa sih mas? Kok sampai ada pemborong nakal dan pemborong tidak nakal? Lah iya, itu kan pemborong ya. Saya itu lebih familiar, lebih senang dikatakan insinyur itu. Bukan pemborong, saya insinyur, engineer. Engineer apa engineer? Engineer lah, double E ya. Oh iya. Engineer. Istilahnya bulenya seperti itu. Ya. Engineer. Insinyur ya. Insinyur kan. Ya itu justru saya itu malah kebalikannya Pak Ustadz. Yang istilahnya Amit Sewu yang momok pemborong itu kan dapat DP langsung kabur. Nah, ada yang gitu ya? Ada. Banyak. Tapi alhamdulillah bukan di Pekalongan itu. Mungkin di tempat-tempat lain. Dapat DP langsung kabur. Hilang orangnya? Hilang. Malah kalau saya justru kebalikannya. Ya ada sih. Ya ada misalnya udah ditempati, udah beberapa pun, alhamdulillah kok belum menyelesaikan pembayaran terakhirnya. Dia istilahnya udah
istilah closing, pekerjaan selesai udah ditempati. Oh, itu yang salah yang buat bangunan. Yang punya, bukan insinyurnya. Kadang pemborongnya yang salah. Anunya ditipu gitu kan, ownernya ditipu, dia sudah bayar DP kemudian kabur. Ada yang kebalikannya, sini sudah bangunin sudah selesai, sudah close, rumahnya sudah ditempati, tapi tidak dilunasi. Itu ada juga, banyak juga. Jenengan punya yang seperti itu? Ya alhamdulillah itu udah mengalami beberapa kali. Tapi nah, jenengan dananya dari mana Mas? Nutup apa? Bangunan dari bank apa? Ya alhamdulillah kan istilahnya kan apa namanya? Beberapa proyek kan ada set gitu. Jadi yang kira-kira bisa untuk nutup mana ya itu. Istilahnya kalau beberapa titik kan alhamdulillah bisa mengcover sini. Oh ini yang sini enggak tipis. Ya bisa dibantu yang sini. Gitu. Ya, kemudian saya juga pernah dengar ketika kita ikut proyek pemerintah misalkan, itu ada apa namanya Mas? Proposal gitu ya? Iya. Istilahnya kita mengajukan bahwa untuk penggarapan tol saya misalkan gitu. Iya. Nah terus ada di bawah tangan itu istilahnya apa Mas? Supaya menang tender apa begitu? Iya sih mungkin itu namanya istilahnya under table ya itu ya. Under table gitu ya. Transaksi bawah tab meja. Gitu. Bawah meja butik-butik apa paham gitu. Itu. Ada seperti itu sih. Cuma itu adalah suatu budaya itu. Budaya yang turun temurun yang masih gitu. Ya alhamdulillah pas di era reformasi sudah berganti lah istilahnya, mungkin istilahnya ganti nama tok istilahnya. Ganti nama? Ganti nama. Apa Mas? Ya istilahnya apa itu, potongan berapa persen, terus wani mudun piro ngono lho, wani dipotong berapa persen. Misalnya dari pemerintah 500 juta, nanti kita sebagai insinyurnya nawar gitu? Ya suruh nawar, istilahnya wani ende-endean kan tender ada beberapa menkon ya, ada beberapa kontraktor yang kira-kira paling berani turun berapa ya itu yang dipakai. Nah terus misal 500, terus ada kontraktor yang nawar, oke, kalau saya berani 300, nah terus 200-nya itu kemana? Lah itu yang istilahnya yang berani turun 200 yang mau bunuh diri itu. Ya, misalkan, oke saya berani 300, itu kan pemerintah menyiapkan dana 500, kontraktornya berani 300. Akhirnya proyek itu diberikan kepada dia seharga 300 juta. Nah 200-nya kemana? Nah itu nggak tahu itu. Ya paling tidak kan turunnya itu nggak sampai signifikan. Misal aja, misal. Ya enggak kan ada maksimal turunnya ya. Maksimal kan 20%. 20%. Nah terus 20%-nya kemana? Ya itu saya nggak tahu itu. Oh itu ya. Itu bisa jadi ke bagi-bagi bisyarah. Tinggal beralibi seperti apa monggo. Seperti itu enggak. Dan itu memang ada. Budaya ya, katanya budaya, budaya tetapi kemudian ganti nama. Ganti nama tetapi budaya masih lanjut. Masih lanjut. Barbar saya. Terus kalau bangunan seperti itu akhirnya seakan-akan proyek pemerintah itu kualitas bangunannya rendah dong Mas. Nah iya, itu kembali ke masing-masing personal lah yang tanggung jawab sebagai kontraktor, tegel-tegelan. Iki tak kasih seperti ini, kira-kira ya beda pikiran tanggung jawab berarti di kontraktor. Tinggal amanah atau masih berpikir ke jangka panjang atau masih jalan pintas, ya itu kan tinggal hati kontraktor. Makanya kan orang tua itu terutama ibu saya sama Weleng, yud janganlah jadi pemborong, jadilah insinyur. Nah, insinyur kan alhamdulillah ya harus pakai sekolah. Nah, yang namanya sekolah kan diajarkan ya walaupun tidak istilahnya pembelajaran masalah teknik, juga ada pembelajaran masalah
Ya ada Pancasila ya apa yang kira-kira apa yang namanya mengedepankan adab dan etika. Kemanusiaan yang adil dan Iya. Ada mata kuliah Pancasila ada memang. Iya, dulu. Sekarang apa? Nah, sekarang saya kan belum kuliah lagi itu, saya nggak tahu itu. Sekarang adanya PPKM, Mas. PPKM apa PPKN? Pelan-pelan kawin mati. Ya Allah, iya. Jadi memang pemirsa bisa kita ambil satu benang merah bahwa yang namanya korupsi itu kok sepertinya sulit dihilangkan dari negara tercinta kita ini. Apa karena memang masyarakat kita ini yang korupsi itu tadi sudah tidak punya hati sama sekali, atau memang masih punya hati tetapi karena kepepet ekonomi, atau seperti apa sih, Mas? Lah, iya. Menurut jenengan, Mas? Ya itu kembali ya, jadi kembali ke apa hati masing-masing, tanggung jawabnya itulah ya. Kira-kira itu pantas nggak? Kira-kira ini bisa dipertanggungjawabkan di sini di sana? Monggo kembali ke personal hati masing-masing. Ya. Artinya ketika dia tidak pernah berpikir tentang mohon maaf akhiratnya, mungkin yang dicari adalah duniawinya saja, nggih. Iya. Akhirnya ya itu tadi yang namanya korupsi anggaran dan lain sebagainya, kong kali kong antara si A, si B dan lain sebagainya. Dan boleh jadi bangunan yang dibangun oleh mohon maaf ini secara kualitas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Boleh jadi nanti insinyurnya minggat, pemborongnya minggat dan lain sebagainya. Biar digarap oleh pemerintah yang selanjutnya misalkan. Boleh jadi seperti itu, Mas, ya? Ya bisa sih. Nah, cuma kan kalau sekarang tetap ada namanya pertanggungjawaban, ada berarti namanya itu masuk ke BPK ya, bagian yang pengawas itu yang harus dipertanggungjawabkan. Itu mau diambil limbah alihkan, ya nanti harus mengembalikan lah gitu. Sekarang udah ada yang mengurusi macam-macam seperti itu. Baik, pemirsa, artinya bahwa untung banyak atau untung sedikit atau malah mencuri istilahnya, Mas, ya, itu adalah kembali kepada hati masing-masing. Ya. Kita tidak bisa kemudian mencari penyebabnya apa, tetapi karena memang hati uang-uang itu beda-beda, Mas, ya. Iya. Beda-beda. Baik, Mas, kembali ke Kapulaga lagi. Ini konsepnya seperti apa, Mas? Ini ada kafe, ada kopi. Ya. Kebetulan ini konsepnya kayak apa? Kopi itu udah tren ya sekarang ya. Istilahnya udah menjamu lah. Kopi kedai kopi lah. Ya kita itu istilahnya update ya. Ngikuti arus. Ada istilahnya, ada orang pintar bilang itu kita itu jangan melawan arus di dalam masa bisnis, dalam pertumbuhan perekonomian ini, jangan melawan arus. Istilahnya kayak ceritanya perusahaan Nokia ya. Nokia itu kan nggak ngeluarin Android pada waktu itu. Tapi kan kayak yang mengendalikan kayak namanya Samsung kan. Lah justru dulu yang Nokia itu nomor 1 malah ketinggalan sama teman-temannya kan gitu. Ya begitu juga sama ini. Kayak bisnis-bisnis sekarang ya. Ada yang banyak kopi ya kita ngikuti kopi. Istilahnya ada menu sebelah ya ngikuti sebelah, geprek. Yang penting kita itu harus punya ciri khasnya satu. Ciri khasnya apa kalau? Lah sini kalau ciri khasnya kan kalau menu kan ini tongseng bebek. Nah, terus yang lainnya sama kayak di tempat lain. Kopi itu ya. Kopi. Kopi yang di sini paling mahal kopi apa namanya, Mas? Sini. Hafal enggak? Kopi itu, aduh. Enggak hafal sih. Yang paling nikmat, wes? Yang paling nikmat ya sini kan kopi susu aren ya. Kopi susu aren. Nah. Oh, jadi ini artinya bahwa yang bisa kita up adalah kopi susu aren. Terus sama yang Vietnam drip ya.
Kopi Vietnam. Kalau kopi Vietnam saya sudah pernah merasakan itu, tapi yang kopi susu aren durung masuk. Boleh dicoba. Boleh dicoba ya. Baik pemirsa, ada beberapa menu pilihan di sini. Di antaranya yang menjadi hit di sini adalah tongseng bebek, kemudian kopi yang direkomendasikan oleh owner Mas Yudi adalah kopi susu aren. Jadi kopi susu, gulanya pakai gula aren Gula gitu aren, mungkin. ya, betul. Gulanya pakai gula aren dan ini memang saya pikir perlu dicoba. Perlu dicoba. Malam Minggu di sini ramai Mas ya? Insya Allah ramai. Insya Allah ramai. Buka dari jam jam 10 sampai pagi jam, sampai jam 9 malam. jam 9 malam. Bisa Anda bawa putra-putri panjenengan, keluarga panjenengan untuk lenggahan, ngicipi menu-menu yang ada di rumah makan Kapulaga. Terakhir Mas Yudi, kira-kira bangunan pondok pesantren Ayo Ngaji kurang berapa persen Mas Yudi? Itu kan, apa tergantung uangnya? Nak drop kabeh mendang cepet. Ya berarti itu timnya tambah banyak itu. Oh gitu. Kita kan menyesuaikan. Oh. Itu kan udah 40% lah. Ini 40% ya? Nanti kalau bajaringan terus gendeng udah naik udah 50%. Udah 60% kalau gendeng naik itu 60%. Tinggal finishing, insya Allah ya pandungannya biar cepat lancar. Amin. Saya juga didoakan biar uangnya lancar amin, gitu amin, kan. Karena yang namanya musim corona ini Masya Allah. Iya. Bisnis-bisnis memang agak apa namanya agak oleng, terganggu lah. Iya. Tetapi ada orang mengatakan ya enggak juga Pak Kiai. Ada yang malah di musim corona jadi kayanya super gitu kan. Ya semua memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Yudi, saya kan secara usia masih muda nih daripada panjenengan. Pengalaman juga mungkin kurang lah kalau dibandingkan dengan pengalaman hidupnya panjenengan yang di Nias dan lain sebagainya. Kira-kira ada nasihat apa ini untuk teman-teman yang usianya lebih muda, termasuk saya lah? Ya pesannya itu kan gini. Kalau prinsip saya itu tetaplah berbuat baik. Berbuat baik. Apa baik? Di mana tebar kebaikan. Sekalipun di kondisi tidak baik, diperlakukan tidak baik. Belajarlah, kita belajar seperti itu. Tetaplah menjadi baik. Ya. Meskipun kita sedang bersama atau sedang ditidakbaikkan oleh keadaan. Iya, betul. Pemirsa, yang menarik itu Mas Yudi ini bukan hanya sekedar pengelola resto, bukan hanya sekedar apa namanya insinyur, tetapi beliau di rumah juga mengadakan privat ngaji. Nah ini yang jarang kita dengar gitu kan. Tadi sebelum kita rekod, beliau mengatakan bahwa saya memanggil seorang ustadz ke rumah untuk privat kitab Ta'limul Muta'alim, betul? Ya, betul. Kemudian ada Fathul Mu'in, kemudian ada kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang saya pikir istimewa, betul, karena tidak setiap orang, apalagi punya resto, kemudian insinyur, mikir ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu enggak kepikiran saya. Betul, wong kadang-kadang kita yang alumni pondok pesantren ketika pulang dari pondok pesantren, himpitan ekonomi, kitabnya dibalik jadi batik, Mas. Batik ya. Panjenengan yang bukan pesantren, yang bukan santri, apa yang membuat Anda memanggil ustadz ke rumah, lalu panjenengan belajar Fathul Mu'in, belajar kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali? Nah itu mungkin panggilan ya, istilahnya. Panggilan itu halo. Istilahnya panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Save my soul. Gitu. Soulnya itu memang harus, perlu siraman. Istilahnya lah itu. Dari belajar mengaji itu kan istilahnya untuk cekelan, istilah wong Jawa cekelan. Umpama aku pak ngerjakake kok kiye, iki ono piulangan masalah iki nang kitab iki yo, istilahnya ada RM. Jangan seperti itu.
saya mau istilahnya mau ngerjain pekerjaan proyek ini kok ada masalah. Oh, ada literatur dari kitab-kitab yang diulangkan Pak Ustadz. Istilahnya buat ngerem, benteng, filter, dan penguat. Iya. Dan kitab yang beliau kaji di rumah ini bukan kitab kelas biasa, tetapi sudah kelas Fathul Mu'in, kemudian kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang menjadi satu nilai plus dari Mas Yudi ini, bahwa beliau mengatakan tadi punya rem untuk ngerem dirinya sendiri, karena kadangkala ketika kita baca kitab bisa pun belum tentu bisa ngerem diri sendiri. Baca kitab sudah fasih dan lain sebagainya, paham isi kitab, tapi belum tentu bisa ngerem. Tapi beliau ini sungguh bisa membuat inspirasi, karena bukan hanya sekedar urusan duniawi, urusan ukhrawi pun itu yang ngaji di rumah istri, anak, apa? Saya tok. Ya. Oh, sama tok. Iya. Cuma berdua gitu. Iya, private istilahnya. Private. Itu private banget itu kan. Istilahnya. Oh. Makanya kalau ada tamu kok kita masih ngaji, ya wes nggak bisa ada ya. Gue istilahnya gue ngenteni rampung. Kadang ada tamu yang nunggu itu ya. Oh masih ngaji, oh Mas Yudi masih ngaji, ya wes. Itu model ngajinya gimana Mas? Apa langsung diterjemahkan apa? Ya kalau apa, itu kan saya baca dulu, baca sama ngartikan ini istilahnya man sopo wonge wa. Sama bisa ngapsai itu? Ya kebetulan kan dulu SD itu kan ambil madrasah di Ngeranji. Ngeranji Pak Muklis Hasan itu kan. Nah, itu kan madrasah di situ. Sampai apa itu namanya? Hadis apa deh? Hadis apa pokoknya tingkat-tingkat madrasah sampai wusta lah dulu. Gitu. Berarti bisa ngapsai nggih? Sedikit banyak bisa ngapsai nggih? Ajib, karena saya pikir pekerjaan seperti itu tidak ada background tidak ada background ngapsai. Fathul Mu'in itu kan saya yang gundul itu ya, background lah. Saya ngartikan itu. Istilahnya Pak Ustadz bilang, ya artinya ini saya yang ngapsai kan? Ngapsai gitu. Iya. Oke, baik. Jadi tambah lagi nih pemirsa bahwa meskipun kita jadi insinyur, artinya bahwa ini penanaman keagamaan yang ditanamkan kepada Mas Yudi oleh orang tua ini luar biasa. Artinya dari muda, dari kecil beliau sudah ditanamkan untuk memahami agama, sehingga pondasi agama ini terus sampai tua. Insya Allah. Sampai tua, sampai sekarang umur 40, kesibukan insinyur, ngawasi proyek ini, tetapi beliau tidak melupakan waktu beliau ngaji di rumah private. Ini belum tentu bisa dilakukan loh pemirsa, sama jenengan-jenengan itu, yang misalkan ini bos batik atau bos apa, belum tentu mengundang seorang ustadz untuk private. Dan ini saya pikir bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk ngerem nafsu kita. Dan istimewanya kitab yang dipakai adalah kitab Hujjatul Islam Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Pada waktu itu yang memilihkan kitab itu jenengan atau Pak Kiai? Ini Pak Ustadznya, saya Ustadznya. Kurikulum apa istilahnya kalau di sekolah itu ya. Oh urutannya ini Mas. Jadi Pak Ustadz, kalau siapkan kitabnya. Bidayatul Hidayah. Keren pemirsa. Semoga menjadi inspirasi. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap subscribe, share, like, and comment. Dan semoga obrolan kami bisa menjadi inspirasi bagi panjenengan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.